sejahtera buat kita semua. Warga Yakub yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa di dalam acara Yakub Fellowship. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kita dipertemukan saat ini dalam sukacita dan dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Marilah kita mengawali acara Yakub Fellowship ini dengan bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena berkat, kemurahan, dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga kalau sampai saat ini kami ada, itu karena Tuhan. Dan kalau sampai saat ini kami boleh menjadi utusan-utusan Kristus, berkarya di tengah masyarakat, menyampaikan kabar baik kepada dunia ini, itu juga karena Tuhan. Karena itu di dalam rasa syukur kami memohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memperlengkapi setiap kami, supaya ketika kami belajar akan firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Bapa, berbicaralah dan sapalah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warga Yakub yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Mari kita membuka Alkitab kita, 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 16. Kepada kita firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Setiap kita disebut berbahagia jika setiap kita mau mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Warga Yakub yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian. Penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau datang di awal, namanya pendaftaran. Saudara-saudara, pepatah ini mau mengatakan kepada kita bahwa penyesalan itu muncul ketika kita menyadari bahwa pilihan dan keputusan yang kita ambil tidak memberi hasil yang baik. Penyesalan itu muncul ketika kita memahami bahwa keputusan yang kita buat justru membawa kita kepada persoalan yang lebih besar, atau bahkan membawa kita masuk dan terjerumus di dalam dosa. Contoh, orang mengatakan ada berbagai macam penyesalan. Mulai dari penyesalan yang hanya 1 jam, yaitu ketika kita salah naik angkutan umum. Mau berangkat kerja harusnya naik jalur 12, kita salah naik jalur 10. Karena itu kita harus berputar, harus mengeluarkan dana yang lebih besar, dan terlambat datang untuk bekerja. Ada orang yang mengatakan, saya menyesal selama 1 hari. Kenapa? Karena saya rencana memasak nasi, tapi justru yang saya hasilkan adalah bubur. Kenapa? Karena airnya terlalu banyak. Orang mengatakan saya menyesal selama 1 minggu. Kenapa? Karena saya salah makan, sehingga saya harus dirawat di rumah sakit. Ada orang yang mengatakan saya menyesal selama 1 bulan. Saya menyesal selama 1 tahun. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan waktu yang sungguh-sungguh sehingga saya tidak naik kelas.
sehingga saya harus mengulang selama 1 tahun. Ada orang yang mengatakan saya menyesal selama seumur hidup saya. Kenapa? Karena saya salah memilih pasangan hidup. Saudara, penyesalan muncul karena pilihan dan keputusan yang kita ambil tidak membawa kita kepada kehidupan yang menyejahterakan dan membahagiakan, tetapi justru menyeret kita pada persoalan yang lebih besar. Bahkan kadang menyeret kita masuk ke dalam dosa. Nah, hal ini juga ditunjukkan dalam bacaan kita. Di dalam ayat 16 yang kita baca dikatakan bahwa Daud memohon kepada Tuhan. Kenapa ini dilakukan oleh Daud? Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-12, 2 Samuel pasal yang ke-12, maka di sana kita melihat bahwa ternyata Daud sudah mengambil sebuah pilihan dan keputusan yang salah. Satu kali dia melihat seorang perempuan cantik dan dia tertarik. Seorang perempuan yang sudah bersuami. Perempuan itu bernama Betseba. Daud tidak hanya sekedar tertarik, tetapi Daud juga berzina bersama dengan Betseba. Bahkan dia merancangkan sebuah peristiwa di mana suami Betseba, yaitu Uria, ditempatkan di tempat yang paling depan sehingga ia mati dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Daud sudah mengambil sebuah pilihan dan keputusan yang salah demi mendapatkan Betseba. Apa yang ia lakukan? Dia membunuh Uria, membiarkan dia mati dibunuh dengan pedang Bani Ammon. Nah, saudara-saudara, apa yang dibuat oleh Daud ini ia tidak sadari sebagai sebuah kesalahan. Sampai Nabi Nathan datang kepada dia dan menegurnya. Itu kalau kita baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Di sana ditunjukkan Daud ketika ditegur oleh Nathan, dia mengatakan ayat 13, aku berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan mengatakan, engkau sudah diampuni, tetapi anak yang akan dilahirkan oleh Betseba itu akan mati. Dan sungguh apa yang terjadi ketika anak itu lahir, dia sakit. Nah, melihat semua itu, apa yang dia lakukan, Daud memohon kepada Tuhan. Ini mau menunjukkan di satu sisi ada penyesalan, bahwa ia menyadari dengan sungguh bahwa pilihan dan keputusan yang ia ambil adalah keputusan yang salah, yang tidak tepat. Daud sungguh menyadari Tuhan sudah memberkati dia dengan luar biasa. Segala kebutuhannya sudah dipenuhi oleh Tuhan. Semua diberikan Tuhan dengan sangat luar biasa. Kesuksesan, keberhasilan diraih oleh Daud. Bahkan ditunjukkan betapa hebat dan luar biasanya Daud. Tetapi ada sesuatu yang ia sesali. Di tengah keberhasilan dan kesuksesannya, ada satu hal yang ia sesali. Ketika ia mengambil pilihan yang salah, keputusan yang salah, karena ia tidak mampu mengendalikan dirinya. Ia tidak mampu mengendalikan keinginannya. Karena itu Daud menyesal. Mengapa ia tidak mampu mengendalikan dirinya dengan baik? Sehingga nama Tuhan dipermalukan. Sehingga anak yang dilahirkan menjadi korban. Saudara, Daud menyesal. Dan Daud bertobat. Itu ditunjukkannya dengan dia berpuasa. Dan ia semalam-malaman tidur di tanah. Penyesalan tidak hanya berhenti dengan mengatakan aku berdosa.
aku bersalah, aku tidak mampu mengendalikan diriku. Tidak hanya disertai dengan sebuah pengakuan, tetapi juga dilengkapi dengan pertobatan, kembali kepada jalan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari cerita Daud ini sekali lagi kita diajak untuk melihat bahwa rupa-rupanya penyesalan dimulai dari sebuah keputusan atau pilihan yang salah. Pilihan yang salah itu disebabkan karena tidak mampu mengendalikan diri. Karena itu saat ini saudara-saudara kita diajak untuk menyadari bahwa di dalam hidup ini kita perlu mengendalikan diri. Yang dicontohkan oleh Daud, belajar mengendalikan diri itu yang seperti apa. Daud memulai dengan berpuasa, melawan segala rasa lapar dan haus, berupaya untuk mengendalikan diri dari rasa lapar dan keinginan untuk makan, mengendalikan diri dari istirahat yang nyaman dan mapan. Karena itu dia memilih untuk tidur semalam-malaman di tanah. Hari ini kita diajak untuk melihat bahwa hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia, kita perlu belajar mengendalikan diri, mengendalikan segala keinginan kita, mengendalikan segala emosi dan ego kita, supaya kita tetap ada di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Selamat belajar mengendalikan diri. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tolonglah kami, ya Bapa, di tengah dunia yang menawarkan berbagai macam kenikmatan dan kebahagiaan. Di tengah tawaran-tawaran kesuksesan menurut dunia, ajar kami untuk mengendalikan diri kami dengan mendasarkan kehidupan kami kepada kehendak Tuhan. Biarlah kasih-Mu menolong kami, menuntun kami untuk belajar mengendalikan diri. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh tetap menjadi utusan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali dalam acara Yakum Fellowship. Tuhan memberkati kita semua. Amin.